Berarti Cuma pada saat event sudah mulai jalan, kita bisa coba brainstormingan bareng, coba collabs. Kan kalau gua kan lebih banyak main di daerah area Bintaro nih. Kan kalau lu kan di Bandung. Nah, Om Gugun pasti punya mapping-mappingan tempat juga yang seru-seru. Iya. Gue sih ada rencana begitu. Cuma kalau dulu kan gigs cuma sebatas manggung, terus kadang-kadang ada yang kolektifan, ada yang ngambil dari tiket kayak lu, ada yang kayak gua nih nggak tahu deh itu cuannya gimana, yang penting intinya acara gigsnya jadi kayak gitu. Nah, buat di era digital ini kan faktor penunjangnya banyak nih, ya kan? Kayak dulu kita kayak harus banget ada label gitu. Kalau nggak ada label mungkin bisa pakai cara yang dijalanin waktu temen-temen di United Smoker dulu di Ampera, bikin produksi sendiri, sebarin lewat gigs gitu. Nah, kalau sekarang bisa dibilang kan, ini loh. 1,5 tahun itu yang gue buka buat skor itu profesi gue loh, dapat duit, sumpah. Gue nggak ada kerjaan, gue jobless banget. 1,5 tahun itu kalau gue nggak bikin program itu gue mati gue. Maksudnya, satu gue nggak kerja, kedua gue nggak ada pemasukan. Tapi dari program itu lo hidup nggak sih? Iya, maksudnya dari program itu yang gue bisa hidup. Oke. Intinya gue dapet cuan gitu. Dapet cuannya itu dari situ. Nah, 10.000 akhirnya. Makanya kan di daerah yang paling seru itu setelah event jam 2 malam, jam 3 malam, setengah 3 malam. Itu gue selalu bagi-bagi duit. Ini hal yang konyol. Bagi-bagi duit itu di Circle K. Di jalan di mana ya? Lodaya, sorry. Jadi kan teman gue kan rumahnya di Lodaya tuh. Nah, jam 3 bagi-bagi duit tiket ya, bukan duket. Set, fine. You biasa ke base camp. Base campnya di Circle K. Di dekat Batagoriri, depannya banget, seberangnya. Samping BCA. Ya. Dulu sih emang begitu. Dulu gue juga nongkrongnya kalau udah malam di CK juga. Sampai di situ, gue buka tuh amplop. Pai, ini ada 1 juta. Ya udah, bagi gope. Jangan, kata gue. 200, kita keep. Untuk apa? Untuk bikin tiket lagi lah. Sama flyer, 100.000. Nah, flyer. Itu gitu, gak ada modal banget. Gue bikin fotokopi. Tahu gue, fotokopi. Gue buat di daerah kertasnya nyari yang berwarna ya? Kertasnya nyari yang berwarna. Iya, yang berwarna. Gue juga pernah bikin itu emang. Serius? Dan tiket itu kalau gue printan temen gue. Ya, tiket juga printan gue dulu. Tiket perusahaan gue. Minimize budget dulu. Wah, udah ngerasain banget gitu kan. Parah. Apalagi yang non sponsor gitu kan. Kalau lo kan masih enak lagung di backup dari artis ataupun dari si venue-nya. Kalau gue juga dulu pernah, tapi gue nggak di backup dari siapa-siapa. Nah, ini seru nih. Itu yang ngeri gitu loh. Sampai akhirnya numpang ngeprint di rumah temen gue, terus ngelem di tiang listrik juga pernah gue lakuin. Gimana caranya biar tuh acara rame gitu. Itu sempet gue lakuin. Yang bawa-bawa ember dan itu bikin lemnya, tau nggak lo? Gue bukan beli lem Fox atau bikin yang pakai sagu. Tepung. Iya. Yang buat lem-lem mohak. Iya. Anak-anak mohak. Dipakai buat cireng juga tuh. Iya. Makanya kadang gue mikir, anjir nih lem gue makan juga nih gitu kan, cireng ya kan. Nah, itu udah pernah gue lakuin juga gitu kan. Ya suka dukanya sih ada di era-era itu pada saat bikin. Ya, tapi beda kelas sih, beda kelas. Kalau lo kan emang langsung tepat yang wah, kalau gue kan emang nomaden gitu kan. Selain nomaden emang gue ya dari nol gitu, emang benar-benar street banget gitu kan, dari yang no budget, modal nekat, ya sampai ngundang artisnya belak-belakan. Gue nggak ada budget nih, lo mau main ayo deh gitu kan. Tapi tetap kebutuhan mereka gue support, karena gue ngomong sama pihak venue-nya, ini gue free-in mereka, tapi gue minta lo kasih makanan mereka dan minuman, kebutuhan itu doang sih, tapi gue batasin.
Gue cuman batasin kayak zaman dulu itu cuman player doang. Manajemen nggak gue support. Gue bilang gue cuman bisa kasih player karena player yang paling penting. Gue gituin. Kalau untuk manajemen sorry, lu mendingan belanja deh. Gue gituin. Suka duka sih ngeri emang. Berarti ngeri sih. Berarti kita coba ngulang lagi, seru ya. Dengan posisi sekarang, gue dulu tuh di kepala gue tuh dulu cuma satu. Gue pelajarin nggak cuma eventnya, jadi gue pelajarin ini sistemnya gimana, terus kayak gimana caranya, apa sih fungsi label gitu, terus sampai masuk era digital gue pelajarin lagi. Ya gue mikirnya ya bisa lah kalau kita bikin lagi kayak gitu. Ayo, karena gini, kalau dulu tuh kan lebih pusingnya itu media promosi ya. Mungkin Om Gugun juga tahu lah. Media promosi kita ini dulu tuh sangat terbatas ya. Maksudnya zaman sekarang mah gila, media promosi jebol banget. Dulu media promosinya ada Instagram bla 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 bla. Dulu media promosinya gampang, tiang listrik sama tembok. Iya. Enggak, itu sama dulu angkot. gitu. Angkot sama angkot. Motor, kocak deh gue tuh. Terbantu gitu kan ya. Untuk kedua, gue yakin band-band sekarang ini yang namanya pengen nge-grab komunitas, terus nge-grab teman-temannya untuk datang, itu nunggu sampai bandnya terkenal dulu, atau band gue udah dikenal, gitu, baru banyak yang datang. Nah makanya kan. Padahal ada satu hal yang harus mereka cermati, yaitu mereka pelajari gitu. Pertama, mereka itu ngeband itu bagaimana caranya berkorban untuk teman-temannya untuk datang. Berkorban ya. Berkorban itu kan hal yang sangat sensitif. Apa berkorbannya? Ya pikirin aja. Itu sebenarnya gue udah kasih clue sebetulnya. Nah, jadi gimana caranya pada saat gue manggung di event A, yuk ke teman-teman, ke anak-anak gitu, misalkan berlima, berenam, yuk kumpulin sekian. Kalau zaman dulu kan angkot ya, zaman dulu nyewa angkot atau apalah. Kalau zaman sekarang kan zaman elit lah. Misalkan contoh real aja, nyewa Grab car. Yang masuk berapa orang sih? Taruhlah 5 mobil, jebret. Nyewa Grab car sama gue. Ini gue kasih tahu yang clue yang awal yang tadi gitu. Untuk yang zaman sekarang ya, gue ngobrol zaman sekarang. Misalkan nyewa Grab car, udah Grab car sama gue deh. Sama gue tuh maksudnya band ya gitu maksudnya. Sama gue deh. Lu datang lu tinggal duduk manis lah. Tinggal lu modal rokok, modal makan minum gitulah. Lu bawa sendiri, lu pikirin tuh gitu. Datang mah nggak apa-apa gitu, lu kumpul di tempat A, titik poin di A. Nanti ada 3 mobil gitu. Padahal itu Grab atau nggak usah nyewa lah. Nyewa mah terlalu mahal. Grab car aja. Nah, dari situ misalkan, kan Grab car 3 harus 3 ini dong. Berarti player ada berapa? Ini aja kontak berapa sih gitu kasarnya. Nggak akan sampai 200.000 gitu, enggak. Itu yang sebetulnya band-band zaman sekarang nih nggak mau, gue yakin. Antara terpikir dan tidak terpikir nggak tahu ya. Gue sih belum pernah ada cerita yang begitu gitu. Padahal kan masih banyak tuh. Enggak, gue sempat ngalamin yang di era sulitnya sih Om. Jadi waktu itu gue udah melintir ke udah bukan gigs underground lagi. Jadi gigsnya lebih ke gue bilangnya all genre. Cuma yang main tuh kebanyakan musik-musik komersil, pop, entah ada sedikit jazz-nya. Ya, adalah musisi jazz, terus ada yang musisi-musisi yang kasarnya mereka musisi cover terinfluence dari covernya. Misalnya kalau mereka biasa bawain Radiohead, lagu-lagunya kayak Radiohead. Kalau mereka mengidolakan band lokal kayak ARK, lagu-lagunya kayak ARK. Jadi, nah gue berangkat dari situ. Dari di event pertama gue, itu gue hopeless karena yang datang tuh cuma band aja, nggak ada penonton, Dan waktu itu YouTube belum kayak sekarang. Gue tuh waktu itu masih sering-sering nyebarin ke BBM. Jadi semuanya BBM tuh, invitationnya BBM segala macam. Nah, kunci yang gue sebarin adalah
gratis. Jadi kuncinya gratis. Jadi yang main gratis, yang nonton gratis, kayak gitu-gitu. Terus gue bilang sama pihak kafenya, lo harus ramah ya sama pengunjung yang besok, karena belum kadang-kadang mereka satu suaranya table. Sinyalnya nih. Di gua aman sih. Jadi di gua aman. Sekarang jadi kadang-kadang satu table mereka cuma beli soft drink beberapa biji dan mereka nongkrong sampai acara selesai. Gue bilang nggak apa-apa. Sampai akhirnya di event lewat dari yang event kelima itu gue ngebludak Pak, rame sampai pada berdiri-diri. Nah di situ mulai semangat. Halo, sekarang kedengeran nggak? Sekarang kedengeran nggak? Halo. Gong. Kedengeran nggak, Om? Suara gue jelas nggak? Ya, hilang. Suara gue jelas nggak? Suara lo jelas. Kayak gitu, Om Agung. Ya. Jadi kok ini sendiri ya, hilang sendiri? Nggak tahu tuh kenapa. Tergantung amal dan ibadah. Jadi kebanyakan main janda. Jadi gitu, Om, gue berangkat dari yang udah gigs pengen mati nih. Jadi sebelum lu tau nggak era gigs yang mulai lari ke mall-mall yang anak band suruh bayar berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu untuk main. Yeah. Nah, gue tuh masuk di transisi era itu. Jadi gue tuh kolektif ya. Ya bilangnya kolektif, cuma kalau gue lihat dari segi ngejalaninnya banyak yang nggak sesuai gitu. Jadi nggak buat panitianya, nyari duit. Gue pernah nggak mensupport si band yang akan performnya gitu, nggak. Jadi acaranya sebatas nyari cuan aja gitu. Nah di situ tuh gue milih untuk mundur dulu dan gue pelajarin digital. Nah maksud gue harus punya penawaran lain di luar yang gratis ini gitu, punya penawaran lain. Nah waktu itu mulai masuk era digital, mulai banyak yang nawarin yang begini, bisa masuk digital ke sini. Tapi setahun setelah itu banyak opini miring tentang digital yang reportnya nggak jelas, pembayarannya nggak jelas, kayak gitulah. Akhirnya gue cari jalur sampai sekarang ini ketemu ternyata prosesnya seperti ini gitu. Akhirnya gue masuk terjun ke dalam sekalian. Nah bertepatan dengan pandemi, jadi wah sayang banget. Nah akhirnya apa ya? Akhirnya gue coba cari temen yang bisa ngobrol lagi buat entah yang buat menunjang musisi-musisi lokal nih. Jadi ya berharap sih pada saat event sudah mulai, nih gue starting sekarang di awal di digital dulu. Nanti pada saat event sudah mulai bergerak lagi, ya bisa kolaborasi aja kita bertiga nih, kayak Om Agung kan punya pengalaman di bidang yang tadi tuh, ya kan? Kayaknya itu kalau di combine seru nih. Om Gugun punya pengalaman lagi di zaman event gigs zaman dulu. Apalagi nih yang bisa kita gabrukin aja semua. Kita bisa tes dulu di satu tempat yang emang support gitu. Kalau gue sih Om, kalau boleh jujur ya, gue udah nggak mau main di venue kecil lagi sih gitu, karena udah nggak di usia kita juga satu ya. Gue sih yang dulu belum kesampean, waktu itu udah mau kesampean, cuman karena ada satu masalah, jadi bisa dibilang salah satu indie label di Jakarta lah, bisa dibilang orang tua juga. Kalau pernah denger Pavilion Record, tahu gue. Itu kan gue deket banget. Gue sama Bro deket banget gitu kan. Dia kan banyak yang mencentelor band-band indie kan, kayak salah satunya RK, terus Scrabble, terus siapalah gitu kan. Itu gue setiap ketemu sama dia tuh pengen kayak bikin acara tour aja sih gitu loh. Dulu gue udah sempet mau jalan sama dia bawa artis-artis indie sih gitu loh. Kalau gue sih kalau gue terinspirasi, gue zaman dulu tahu model-model kayak pertama kali TV bikin acara tuh kalau nggak salah Antv Top Music Challenge. Tahu. Off air di Senayan waktu itu gue main bareng Zelu kalau nggak salah, Reseginan juga gitu. Nah gue berpikirnya kenapa nggak di era sekarang kan kita nggak perlu ngurus izin buat bikin TV, kita bisa main dari channel YouTube, komunitasnya indie karena skopnya lebih kecil juga, terus juga emang ini
dibilang sisi komersialnya nggak besar banget gitu. Jadi dari kita ke kita doang. Nah, gue berpikiran pada saat event mulai jalan lagi, kenapa nggak coba kita main dari tempat kecil-kecil, ngasilin tayangan sih sebenarnya. Sebenarnya ngasilin tayangan kayak gitu. Kalau gue bisa nanya nih, wasting time nggak sih menurut lo berdua gitu? Terutama ide lo nih Om gitu kan. Wasting time nggak sih? Dengan ide lo kayak seperti lo ungkapin tadi nih Om Ardi gitu kan. Kalau wasting time, karena gini, faktor penunjangnya udah ada nih digital nih, ya kan? Rumusnya udah ada di digital. Nah, pada saat digital lo bisa ngamanin revenue dari report revenue-nya benar, terus copyright-nya berjalan dengan benar, itu musisi nggak akan dirugikan, musisi. Karena balik lagi ke quantity si musisinya. Jadi gini, ada musisi yang nggak produktif, ada musisi yang produktif. Nah, ntar modelnya adalah kalau musisi yang nggak produktif, misalnya dia dalam 1 tahun cuma ngasilin 10 lagu, tapi dia nggak produktifnya cuma di lagu, tapi pada saat dia ikutan jalan, walaupun lagunya itu aja, kan beda tempat. Dan itu semua aktif Pak, secara digitalnya. Revenue-nya akan keluar semua. Karena mereka sendiri yang bawain lagunya mereka. Nah, itu dari sisi itu gue berpikirnya, kayaknya boleh nih kita coba running gitu pada saat event ini udah berjalan, gue coba running. Cuma kan PR pertamanya adalah nyari teman-teman yang emang satu visi satu misi untuk coba ke jalur digital dulu gitu. Karena sekarang platform digital juga banyak kan, distributor digital tuh banyak banget. Dari yang perorangan sampai yang corporate banyak banget. Nah, gue nggak bisa bilang harus kesini, harus lewat jalur yang kita punya, tapi ya 40 menit habis. Ya cusing. Thank you. Nih laman di Agung nih sih, beside nih tadi. Ya udah, kita sambung lagi nih ya. Kan gua ngedongeng. Ya udah, gua live meeting dulu ya. Gue break dulu ya, makan dulu ya, lapar nih. Kita lanjut. Terpingsan lagi, terkurus. Terkurus ya. Kamu gue terkurus. Bahaya kalau terkurus. Simanya kurang. Cuma mau. Kita lanjut di next day aja ya. Lanjut di next day, nanti ya, ini masih Siap. kita ngobrol-ngobrol seputar indie. Yang mau gabung nanti bisa request di kolom komen. Nomor handphonenya aja taruh ya. Ntar kita bisa kirimin kodenya biar bisa ngobrol bareng, ya kan? Kali punya pemikiran yang seru lagi bisa